Haleluya. Luar biasa ya. Masih loyo-loyo sedikit karena capek tahun baru. Ini minggu pertama ya. Kita ada di tahun 2026 ya. Kita baru minggu kemarin ya. Ataupun saat ini masih terasa itu euforia Natal kan. Sehingga pohon aja masih ada ya. Di tempat kami tahun kemarin hampir setahun pohonnya nggak dibongkar, saudara. Ya. Kita tahu ya, kita di tempat ini ya, di Indonesia khususnya ya, ada tempat-tempat tertentu ya, sehingga sekarang kan sekalipun ya TV kita udah jarang nonton ya. Saya di rumah TV udah berdebu, nggak pernah dihidupin lagi. Yang TV masih TV yang lama itu ya. Tapi kalau dihidupin bisa kayaknya. Tapi udah nggak pernah dihidupin. Tapi tetap berita kita tahu ya kan. Saya ingat dulu waktu peristiwa-peristiwa politik itu, waduh ya. Apalagi waktu zaman reformasi, nongkrong depan TV, ikuti perkembangan berita, ya kan? Bagaimana keadaan dari menit ke menit ya kita ikuti. Nah, sekarang orang untuk cari berita nggak perlu lagi di depan TV, ya kan? Bahkan sekarang tukang koran dulu setiap lampu merah pasti anak-anak jual koran, ya. Dulu di pasar di CBDC itu udah berapa banyak orang jualan stand loper koran, stand maupun anak jalan. Sekarang mana lagi ada. Tapi bukan arti kita udah nggak ada berita. Tetap berita lebih up to date kita dapat. Ya, karena teknologi. Nah, tahun baru ini juga ya, kita akan masuki dalam kehidupan kita bagaimana kita mau jalani kehidupan 2026 ini. Nah, saya ada kenalan ya seorang usaha, dia punya usaha sendiri, nggak besar lah, kecil ya. Dia selalu cerita tentang bagaimana akhir tahun tutup buku, ada untung atau tidak, ada target-target sudah tercapai atau belum. Saya percaya bukan cuma orang punya usaha ya, perusahaan, orang jual toko juga, bahkan kita juga pribadi ya, tentu ada 2025 ini ada target-target yang sudah kita dapat, ada apa atau ada yang belum ya. Saya pribadi juga ada ya, di tahun 2025 ya, apa yang belum dicapai ya. Nah, saya percaya 2026 digenapi. Nah, dan tentu kita juga punya target-target yang baru di 2026 ya, baik kita sebagai pribadi, baik kita sebagai jemaat, kami sebagai gembala ya. Desember kemarin kami sudah target-target yang harus kami buat, program 2026 dan apa yang harus dicapai ya. Dan itu wajar. Nah, saya percaya juga kita jemaat Tuhan di tempat ini ada hal-hal yang ingin kita capai di 2026. Baik dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam kehidupan pribadi kita, tentu ada yang ingin kita capai. Tapi semua itu datangnya dari Tuhan. Dan saya percaya kalau kita hidup dalam kebenaran Allah, target-target itu akan kita capai. Nah, saat ini kita akan ajak kita baca Mazmur pasal 65. Ya. Mazmur pasal 65 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca ya, saya baca bersama-sama ayat ini ya. Mazmur pasal 65 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Amin. Sudah dapat ya, semua sudah punya Alkitab. Ada yang bilang Alkitab yang kayak begini, terus yang handphone itu katanya Alkitab ya. Yang penting isinya sama ya. Mau Alkitab, yang penting isinya sama. Alkitab Perjanjian Lama, terjemahan baru ya. Mazmur 65 kita baca sama-sama. Ayat 10 dulu. 2, 3. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakan. Ayat 11. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, engkau menggemburkannya.
Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Ayat 12. Engkau memerantai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Amin. Ya, kita aminkan ayat ini. Ya, sebab ayat ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, bagaimana kehidupan kita akan menikmati berkat Allah. Zaman Alkitab ini ditulis, ya, pada waktu itu belum ada konglomerat, ya, belum ada pengusaha sawit, usaha tambang belum ada, baru ada zaman Alkitab ditulis. Orang yang kaya diukur dari ternaknya, ya, diukur dari ternaknya. Terus setelah ternak ada pertaniannya, ya, di Alkitab itu ada. Nah, itu sebabnya ayat 10, dibalik ayat 10, ya, kita lihat, engkau mengindahkan tanah itu. Karena pada zaman itu orang bertani dan ternak juga harus ada di tanah, maka Alkitab tulis Tuhan memperhatikan tanah tersebut. Jadi dengan kata lain, kehidupan kita mungkin bukan petani, ya. Kita mungkin apa? Tapi tempat di mana kita berusaha, tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita sekolah, tempat di mana kita berkarya, Alkitab katakan Tuhan memperhatikan itu. Dikatakan engkau mengindahkan tanah itu, ya kan? Tanah tempat orang pada zaman Alkitab orang berusaha sebagai pertanian, atau kalau dia beternak, nah mungkin dia gantung di udara, harus di atas tanah. Di tempat di mana umat Tuhan bekerja, tempat di mana umat Tuhan berkarya, tempat di mana umat Tuhan hidup, Alkitab tulis Tuhan mengindahkannya. Bahasa lain, Tuhan memperhatikannya. Dan di sini katakan mengaruniainya kelimpahan. Ya. Saya tidak khotbah tentang, saya tidak menganut teologi kemakmuran. Ya. Teologi kemakmuran itu Tuhan harus kaya. Ya. Betul, amin. Tapi itu bukan suatu rumus. Ya. Saya menganut teologi Alkitab. Ya. Kita pasti diberkati. Tapi toh kalau Tuhan izinkan kita belum bisa menikmati berkat, satu saat Tuhan pasti berkati kita. Nah, Alkitab katakan Tuhan memperhatikan tempat di mana kita berada dan Dia mengaruniai itu satu kelimpahan. Ya. Satu kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 bagian B, ya kan? Aku datang untuk memberi apa? Kelimpahan. Ya. Untuk memberi kelimpahan kepada kita orang yang percaya, ya kan? Ini. Aku datang supaya mereka, bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Nanti bagian berikut kita akan bahas ayat ini. Ya. Kita kembali dulu ke Mazmur tadi, ya. Mazmur pasal 65. Ya. Engkau mengindahkan dan membuatnya sangat kaya. Luar biasa janji Allah dalam kehidupan kita yang akan kita nikmati hari-hari yang akan kita lalui ini. Ya. Kalau toh kita belum menikmati satu kelimpahan, ya. Kalau toh belum kita menikmati satu kekayaan, so pasti Tuhan akan memberkati kita. Semua sini kan waktu Natal sini hadir, ya. Nah, aduh luar biasa, ya kan, semua bawa berkas-berkas kan, apalagi yang dari Bogor, ya. Wah, ya, penuh. Nah, target. Nah, kan saya datang sama istri saya, Ibu Gembala. Nah, kemarin kami retret, ya. Istri saya kasih lihat itu video, rupanya ada yang videoin. Tiba-tiba kayak saya juga ada jemaat orang Medan, ya. Tiba-tiba waktu Ibu Gembala dia maju, dia kasih saweran juga oleh Ibu Gembala. Begitu lihat saweran, begitu sebelum doa penutup, semua maju juga ikut disawer. Ini roh yang baik dari Eklesia udah transfer, ya. Saya lagi ini cukup setahun sekali saya bilang, ya kan. Ya, ini roh yang baik ini, ya. Nah, kenapa? Karena kita menikmati satu kelimpahan daripada Tuhan. Tidak mungkin, perhatikan, ya. Kenapa hidup kita diberkati? Karena Tuhan punya maksud, ya kan? Tuhan punya rencana yang begitu indah, ya. Saya waktu habis ibadah Natal di sini, saya ngobrol dengan Alexa. Alexa, ya? Ya.
ya kan, di imigrasi. Setelah selesai, pasti, apalagi zaman sekarang, ya pasti orang buat paspor. Ya, dulu kita kalau buat paspor itu, waduh, ya jam 7 udah datang, bisa jam 1 atau jam 2 baru iya antri. Ya, waktu saya bikin paspor pertama itu cukup lama. Kalau sekarang kan enggak lagi, karena udah pakai aplikasi. Nanti udah dapat nomornya baru bisa. Tapi kecuali ada orang-orang tertentu, ya nah bisa. Waktu kemarin saya tanya begini ke Alexa. Jadi nanti kalau bikin paspor kita ternyata dapat fasilitas. Maksudnya saya guyon aja. Sebab kan paspor pasti kita bikin semuanya. Jawabannya dia luar biasa. Ya, dia bilang begini, Om, saya tahu untuk hamba-hamba Tuhan lah, saya Tuhan taruh di imigrasi, dia bilang, supaya mempermudah orang buat paspor. Dia bilang, luar biasa. Dia tahu di mana dia berada karena ada rencana Tuhan di situ. Berapa banyak kehidupan kita, ya, di luar sana kita diberkati Tuhan, tapi kita tidak tahu kenapa kita diberkati Tuhan. Kenapa kita diberkati Tuhan? Karena lewat kehidupan kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Dia tahu kalau saya ada di situ, saya menjadi berkat bagi orang-orang yang akan buat paspor. Bukan mau buat paspor juga, ya. Dan waktu tertentu saya pernah waktu dari Malaysia lewat darat mau masuk Indonesia, ya. Aduh, ya. Dan teman saya lama di imigrasi, saudara. Dan waktu tertentu sulit. Tapi kalau kita punya orang-orang tertentu yang Tuhan taruh di situ, ya kan? Lihat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa kita harus kaya? Kenapa kita harus melimpah? Karena Tuhan mau supaya orang yang setia sama Tuhan, hidupnya tidak pernah berkekurangan. Ya, hidupnya tidak berkekurangan. Itu sebabnya katakan, batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Di Pemazmur, ya, sana dikatakan, sejak aku muda sampai aku tua, Daud katakan, dia nggak pernah lihat orang yang taat kepada Tuhan hidupnya kekurangan, hidupnya meminta roti. Dia katakan. So kenapa? Soalnya kalau kita taat kepada Tuhan, ini bukan soal kaya juga, tapi Tuhan menyediakan. Ya, ada di kitab Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22, ya. Ayat 14. Coba. Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan. Kita kembali ke Mazmur tadi 65, ya. Tuhan memberikan kita kelimpahan. Tuhan menyediakan berkat, Tuhan menyediakan gandum. Bukan karena kita hebat, karena kita ada di atas gunung Tuhan. Amin. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Apa yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan. Dengan kata lain, kita harus ada di atas gunung Tuhan. Ya. Sebentar, kita lihat, ya. Kenapa Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan? Ayat 11. Ya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhan. Ini petani. Zaman dulu kita orang petani. Ya. Di mana dia berada. Ya. Perusahaan di mana kita berada. Tempat di mana kita bekerja, instansi mana, tempat di mana kita bekerja. Alkitab tulis, tempat itu pasti diberkati. Ya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau membasahinya dengan dirus hujan. Saya di rumah, walaupun tidak ada tanah, ya kan, di depan ada lahan tanah, ya tanah kosong yang jalan ada sedikit. Kalau apa saya tanam pasti hidup. Ya, saya tanam. Ya. Bukan karena tangan saya ajaib, tidak, ya. Tapi untuk dia hidup, saya harus siram dulu, ya kan. Ada air. Dan Alkitab tulis, tanahnya dengan dirus hujan engkau menguburkan. Tuhan buat itu subur, bukan karena kita hebat.
usaha di mana kita berada. Dia maju, dia berlimpah-limpah. Bukanlah kita hebat, karena Alkitab katakan Tuhan yang menggemburkan. Tahu tanah gembur itu, tanah yang subur itu, ya kan? Di daerah sini itu terkenal dengan apa itu, wisata, cuma tidak dikelola dengan baik. Tanaman, apa dia, kembang, ya terkenal ya. Kan sehingga kalau kita perhatikan, kalau masuk dari sana kan, di atas ada gerbang tulis kan, wisata tanaman hias kan, tapi udah tidak dikelola ya. Dulu banyak sekali orang jual tanaman di situ dulu. Sekarang udah tidak ada lagi, kurang berapa orang ya. Nah, di toko-toko situ saya kalau habis tanah saya harus beli tanah apa, media orang sini bilang ya, kompos. Itu namanya tanah gembur. Nah, Alkitab tulis kalau kita ada di mana kita berada, Tuhan buat tempat itu subur. Amin. Tuhan buat tempat itu makmur. Tuhan buat tempat itu penuh sukacita. Kenapa? Karena dia memberkati kehidupan kita. Ya, dia memberkati. Berkat daripada Tuhan tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari, Alkitab katakan. Selalu baru setiap hari. Ya, selalu baru. Kenapa? Karena janji Allah selalu ya dan amin. Ya. Janji Allah ya dan amin. Selalu tidak pernah membuat kita kecewa. Kita lanjut ayat yang ke-12, kita lihat. Ini. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Ya. Tahun di mana kita ada, Tuhan mahkotai dengan kebaikan Tuhan. Saya terlalu yakin 2026 ini adalah tahun yang dimahkotai Tuhan bagi kehidupan saya pribadi. Bagi kehidupan jemaat Tuhan GPDI Eklesia ini, ya. Tahun 2026 tahun yang diberkati dengan kebaikan Tuhan. Sebab hidup kita penuh dengan kebaikan. Nah, ayat ini luar biasa. Dikatakan begini, jejakmu mengeluarkan lemak. Ya, saya di bulan ini udah 3 kali ke pasar apa itu, pasar Tangerang, pasar lama. Ya, saya kan ini orang-orang Tangerang. Kota Tangerang tahu itu pasar lama. Itu pasar jual babi di sana. Ya. Itu sepanjang jalan itu orang jual babi banyak gitu. Mas yang dekat kelenteng situ. Saya juga baru tahu ada kelenteng situ. Ya. Itu orang kemarin, aduh, antrinya ya. Padahal jual babi itu penuh orang situ. Mungkin ada 10 kali pedagang babi situ. Apa semua itu lengkap di situ, kaki. Ya. Ada satu yang orang yang mau pilih. Lemak. Banyak. Ini berapa? Yang ada lemak. Lemaknya dikasih keluar. Ya. Sekarang orang tidak mau lemak. Ya. Takut ketanya kolesterol dan sebagainya. Ya. Kemarin saya nonton media sosial. Rupanya kita juga butuh makan lemak. Dia bilang. Yang dilarang itu minum gula. Dia bilang. Makan gula atau minum gula. Ya. Lemak kita juga butuh. Nanti kalau udah over baru dia jadi gemuk. Ya. Kalau banyak juga banyak. Nah, saudara, zaman Alkitab itu daging semua tidak ada guna. Yang berharga kalau korban persembahan itu lemak. Ya, saudara, sebab dibakar. Sebab yang diberikan kepada Tuhan itu lemak. Ya, lemak. Kenapa? Karena dibakar. Ya, daging dibakar nggak menyala. Lemak itu dibakar. Ya, saya juga ikut di berita-berita. Ya, dulu kan paus diburu. Saya lihat di berita ya, waktu sekarang gampang saya ajak di Google ya kan. Kenapa paus diburu pada waktu itu? Sebab waktu itu belum ada tambang minyak. Ya, di Timur Tengah sana belum ada minyak. Rupanya dulu orang tahun-tahun waktu belum masih tahun 100 orang buru paus itu cuma ambil lemaknya. Lemaknya itu paling mahal. Untuk apa? Untuk minyak. Zaman dulu lemak itu satu hal yang berarti. Binatang itu yang paling mahal dulu lemak. Kalau sekarang nggak lagi, ya. Sama Marin dibuat aja lemaknya, jangan dipakai, ya. Tapi Alkitab tulis, jejakmu mengeluarkan lemak. Di mana ada tapak Tuhan, di mana ada jejak Tuhan, di situ ada berkat Tuhan. Kita katakan. Dan lemak itu di zaman Alkitab, ya, di zaman imamat itu yang Tuhan mau, ya.
Itu yang dibakar kan? Itu yang menyala, itu yang dibakar. Ya, yang dibakar. Dan karena memberi lemak, memberi korban yang Tuhan berkenan, maka Tuhan kembalikan juga itu berkat, saudara. Itu yang dikatakan, engkau memahkotai tahun dengan kebaikan Tuhan. Jejak Tuhan mengeluarkan berkat. Ya. Jejak Tuhan mengeluarkan berkat. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menikmati Mazmur 65 tadi ayat 10 sampai 12 ini. Ya. Itu bagaimana janji tentang berkat Allah. Ya kan? Bagaimana hidup kita akan kaya. Bagaimana hidup kita akan melimpah, Alkitab tulis. Bagaimana pekerjaan kita. Ya kan? Tuhan akan buat subur tempat di mana kita berada. Baik usaha kita, baik pekerjaan kita. Kalau kita punya toko, banyak orang datang belanja di situ. Ya kan? Kalau kita punya usaha, usaha itu semakin berkembang. Ya. Kalau kita punya apapun, pasti diberkati Tuhan. Saya ingat, ini kesaksian, saya mungkin pernah bersaksi di tempat ini. Karena saya khotbah berkat, saya juga saksikan tentang berkat. Ya. Saya waktu bangun gereja, kemurahan Tuhan bisa selesai. Ada satu anak Tuhan yang sumbang. Tahun kemarin saya ngobrol dengan saya juga saya bilang kurang lebih 15 tahun. Ya, tempat di mana sekarang kami berada. Ya, tadinya ngontrak-kontrak, ya. Satu anak Tuhan yang kasih. Dari cuma tanah, lahan kosong, sampai berdiri bangunan. 15 tahun lalu, berarti tahun 2000, ya betul, 2008 atau 2009 peristiwa itu. Ya, waktu saya membangun itu. Berarti 16 tahun lalu. Ya, 17 tahun lalu lah sekarang. Nah, pada waktu, dari tanah kosong bang, ada seorang anak Tuhan, dia memberi. Ini 17 tahun lalu ya. Waktu dia kasih, ya, saya catat apa yang dia kasih. Saya tulis. Begitu sudah selesai, ya, sampai kursi, sampai AC 6 unit dia kasih. Kursi dia udah kasih 50, dia bilang, aduh ini kalau 50 kurang, harus 100. Memang kalau kursi seperti kursi saya seperti begini, itu bisa 120 masuk. Ya udah dia bilang, kalau 50 kelihatan sedikit, saya tambah. Jadi dia kasih kursi 100 unit dia kasih. Ya, sampai kursi. Sampai alat sound system aja dia udah suruh cari ke toko. Cuma karena saya waktu itu belum ketemu keluarga ini, jadi saya nggak tahu alat musik. Coba kalau kita ketemu, saya udah minta ya, dia suruh cek di toko. Karena nggak tahu, aduh nih tahu mau beli apa. Jadi nggak jadi. Kalau sudah tahu kan saya tanya nanti ya kan, musik apa yang cocok ya kan. Itu aja dia udah suruh cari di toko. Ya, cek ya, kasih ke dia. Sampai 1 set dia bilang. Karena saya aduh ya, saya juga nggak bisa musik. Istri saya cuma bisa gitar. Karena tunda, akhirnya ya lewat. Ya, tapi enggak apa-apa. Nah, lo tahu, begitu saya kasih, total jumlah saya sekian saya tulis dalam waktu 8 bulan lebih. Begitu saya kasih bukunya, saya kasih lihat, ya. Saya datang sama istri saya. Begitu dia lihat, dia kaget. Ya, jumlah begitu banyak dia tahu. Kalau saya tahu banyak begini, saya nggak mungkin kasih, dia bilang. Ya, puji Tuhan lah nggak tahu, saya bilang. Nah, tahun itu bisa kasih 900 juta 17 tahun lalu. Memang enggak cash. Sebulan kadang-kadang 50 juta, seminggu begitu mau bayar tukang, dia telepon ambil. Pernah istri saya dia telepon. Datang ambil. Dia panggil ya. Karena saya lagi sibuk, istri saya yang pergi. Dia kasih amplop. Amplop coklat. Nih, bayar tukang sama bayar material. Waktu itu kami belum punya kendaraan, saya cuma punya sepeda motor. Istri saya nggak bisa bawa sepeda motor. Jadi ya, dia pulang naik angkot yang masih dulu, angkot merah itu, yang dari Meruya itu. Ya. Mikrolet, ya, naik. Sampai di rumah, begitu lihat, uang 101.000 tebal. Penuh, memang penuh. Begitu dihitung, 50 juta. Dia, aduh, kalau tahu begini naik taksi, dia bilang. Ini kok naik angkot, kalau jatuh atau apa ya kan. Istri saya pernah dibegal ya. Sampai tasnya diambil, handphonenya diambil. Saya ada tas di sini, dompet, so ditarik tasnya. Di lokasi dekat situ juga. Ya, diambil semuanya. Ya. Tidak tolong, orang datang. Itu siang juga ya. Ya sudahlah, dia udah pergi dengan sepeda motor, nggak bisa buat apa-apa. Tas mau dibawa semuanya. Ya. Nah, di tempat yang sama pada waktu itu saya kaget. Begitu itu saya, aduh.
Untung saya enggak dibegal, dia bilang. Untung saya enggak dulu kan jambret, ya. Di jambret. Berkat. Saya juga kaget, ya. Dan itu rutin selama 99 bulan. Begitu saya itu saya tulis, uang masuk, uang saya ada buku, saudara saya kasih. Ya kaget. Jangankan dia, saya sendiri lebih kaget. Kok bisa? Ya, kan? Nah, saya percaya kalau saya bercerita tentang berkat, saya udah alami itu berkat Tuhan. Ya, saya alami. Ya. Hidup sampai saat ini. Nah, sekarang kita kembali ke Mazmur pasal 65 tadi ayat 2. Kita lihat. Ayat 2. Untuk kita bisa menikmati janji berkat Allah ayat 10, 11 dan 12, ya. Kita lihat dulu ayat 2 ini. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Ada dua hal di sini. Yang pertama, kita naikkan puji-pujian dulu di Sion. Kita tahu, kalau dalam Sion ini tentu Israel. Kalau Israel itu terkenal dengan Zion, sehingga ada istilahnya Sionisme. Ya. Karena Sion ini adanya di Yerusalem. Ya. Ada di Alkitab namanya Bukit Sion. Sion ini bukan gunung, bukit. Dia satu gunung kecil, gunung atau bukit lah, ya, di dekat Yerusalem. Ya. Ada kalau di Yerusalem, ya, ada satu gunung kecil. Dan zaman dulu, Sion ini identik dengan Yerusalem. Dan Yerusalem itu adalah pusat dunia. Saya juga baru tahu ada yang bilang kalau lihat di peta titik di tengah itu Yerusalem, dia bilang. Ya, nanti saya mau tanya orang yang ahli geografi atau ahli apa itu, ya kan. Nah. Bagimulah puji-pujian di Sion. Untuk kita bisa menikmati berkat Mazmur 65 ayat 10, 11, 12. Yang pertama kita naikkan puji-pujian dulu kita kepada Tuhan. Amin. Puji-pujian kita di Sion. Kita naikkan dulu puji-pujian kita. Ya. Bagimulah puji-pujian. Satu ucapan syukur dari kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu baik. Bukan karena dia sudah memberkati kita. Tapi dia toh tidak memberkati kita. Kita tetap naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, Alkitab katakan. Ya, Tuhan baik. Yang kedua, kepadamulah orang membayar nasar. Ya, ada janji. Nasar itu janji. Tapi bahasa Alkitab itu nasar. Ya, Alkitab nasar. Sebab ada juga burung nasar. Ya, tapi ini adalah nasar. Kita janji. Ya. Tahun 2025 pada waktu kita berkat, adakah komitmen kita yang sudah kita tepati atau belum? Kalau belum, kita tepati di 2026 ini. Kalau saya berbicara janji atau nasar, bukan seperti janji iman. Kan kita kalau ada ibadah Natal, tahun atau Paskah kan selalu ada janji iman. Ya kan? Bukan hanya skop kecil tersebut. Bukan, saudara. Oh, saya janji iman hanya 1 juta, ya kan, kita kasih. Itu kecil itu. Saya berbicara bukan soal janji seperti tersebut, janji iman. Tapi saya berbicara tentang bagaimana komitmen kita kepada Tuhan. Bagaimana komitmen kita, ya, untuk kita menikmati Mazmur tadi 65 ayat 11, 10, 11 dan 12. Ada satu komitmen dalam kehidupan kita. Coba lihat kehidupan kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah hidupmu untuk Tuhan. Berapa banyak hidup kita sudah persembahkan untuk Tuhan. Baik dalam pelayanan. Ya. Jangan dipikir yang namanya pelayanan yang puji-pujian ibu tadi, ya, ibu novel ya. Novel ya. Yang puji-pujian, terus yang pemain musik itu pelayanan. Kita pun pelayanan. Kita memuji Tuhan. Pelayanan itu tidak bukan sebatas sekarang melayani di depan mimbar. Ya kan? Di Alkitab ada, di kitab Rasul ada istilah pelayanan mimbar dan pelayanan meja. Pelayanan meja yang orang tidak pernah lihat. Ya. Tapi yang namanya pelayanan di mata Tuhan sama. Ya. Doa juga pelayanan. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan GPD Eklesia. Kita berdoa untuk gembala, saudara. Ya kan? Saya di tempat saya, istri saya selalu bawa dalam doa. Sebab kami ada sampai sini karena doa jemaat. Gembala Bapak dan Ibu tidak akan kuat kalau tidak ditopang dengan kita jemaat. Cara kita menopang bukan kita, ya kan? Doa kita menopang keluarga Bapak Gembala.
Sebab yang jadi sasaran iblis adalah pemimpin. Ya kan? Kalau perang kan, yang ditangkap itu jenderalnya. Ya kan? Sekarang kan lagi heboh di Amerika sana kan. Presidennya ditangkap. Venezuela kan, Maduro, ya, ditangkap. Ya, langsung ciut, ya kan. Pemimpin yang dicari. Amerika bisa saja ya ambil, tapi tidak ada guna. Begitu dia tangkap pemimpinnya, selesai itu Venezuela. Pemimpin. Kita topang dengan doa. Kita mungkin tidak bisa buat apa-apa. Kita mungkin persembahan kita tidak berarti. Tapi doa kita dahsyat di mata Tuhan. Ya. Ada satu kesaksian, ya. Ini mungkin masih bagian saya bagian ilustrasi, ya. Ada seorang anak Tuhan, ya. Dia dapat satu penglihatan, ya. Waktu dia penglihatan, bagaimana dia lihat malaikat mau berikan mahkota. Dia di gereja besar, gembalanya hebat, terkenal. Waktu dia lagi dalam doa, dia lihat malaikat datang bawa mahkota. Dia pikir yang mau dikasih mahkota itu gembala dia. Ya. Dia pikir mau dikasih mahkota itu gembala dia. Kok gembalanya terkenal, gembalanya. Heboh gembalanya, semua orang pasti kenal. Tapi enggak, lewat. Terus kasih kepada seorang cim atau nenek atau opung tua, saudara. Ya mungkin kayak ibu ini. Udah ibu umur berapa ibu? Waduh, luar biasa. Ya, masih kuat naik tangga lagi. Ya, nah, ya sepertilah oma ini, ya. Kaget. Ya, dia tanyalah, kan ibu itu datang aja cuma duduk diam, ya, duduk juga di pojok. Ya, bukan pojok, ya memang kebetulan ibu ada di pojok. Orang kadang-kadang nggak anggap dia. Kok kenapa yang dimahkotai? Dan Tuhan bilang, dia selalu berdoa sehingga gembala itu jadi hebat. Dia bilang, gembala itu hebat bukan karena dia hebat, karena doa ibu itu, dia bilang. Ya. Jadi orang nggak perhatikan dia. Nanti aja dia, oh iya ini jemaat. Ya. Kalau nggak diperhatikan orang lupa dia. Tapi Tuhan nggak pernah lupa. Tanah aja Tuhan memperhatikan tadi yang kita bacakan. Tuhan mengindahkan. Apalagi kita yang selalu berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi. Ya. Doa itu juga pelayanan kita kepada Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Alkitab tulis. Kehidupan kita sangat berarti di hadapan Tuhan. Pelayanan kita. Nah, ayat tadi kita sudah baca ya. Engkau harus membayar nasar. Komitmen kita kepada Tuhan. Kita buat komitmen di 2026. Tuhan, saya lebih setia. Itu yang paling gampang kita buat. Saya mau taat kepada Engkau Tuhan. Yang paling sulit, taat akan firman Tuhan. Gampang kita bilang taat. Tapi bagaimana kita mau lakukan? Minta kemampuan dari Tuhan. Janji kita kepada Tuhan. Nggak lihat materi kita. Tapi Tuhan lihat komitmen hati kita. Komitmen kita di tahun 2026 ini. Kita buat satu komitmen di minggu pertama. Ini kan satu minggu ada berapa? 56 minggu ya berapa? 52 ya. 52 minggu. Komitmen kita. Apakah kita bisa sampai dalam satu tahun ini 52 minggu kita selalu ada dalam rumah Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Ayat 3 kita lihat. Mazmur 65 ayat 3. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamu lah datang semua yang hidup. Tuhan mendengar doa kita, amin. Apapun yang kita doakan, bukan karena bagus kata-kata kita, bukan karena indah, ya. Di Manado, ada orang Manado sini. Nah, yang kemarin kan, yang buat firman sini, yang waktu Natal orang Ambon kata ya. Lupu lalang. Nggak tahu di Ambon ada marga lupu lalang nggak? Nah, di Manado ada seorang pengerja, ya. Kita kalau hamba Tuhan begitu tamat sekolah Alkitab, nggak langsung jadi hamba Tuhan, ya. Jadi pengerja dulu, ya kan? Lihat pengerja di sini lumayan, ya. Nah, dia pertama masih muda, begitu tamat sekolah SMA, dia langsung sekolah Alkitab. Dari kampung lagi, ya.
Begitu sekolah kita dikasih praktek di kota. Bukan di kota kecamatan. Ya, di kota kecamatan. Ya, dikasih praktek. Nah, waktu malam, ya, ini gembala panggil oleh jemaat. Ya, Pak Pendeta, tolong ke rumah, udah mau melahirkan. Aduh, begitu dengar jemaat mau melahirkan, gembala langsung cepat-cepat bangun. Ini tengah malam. Ya, dia panggil pengerjanya. Ayo, kita berdoa. Ya, sebab gembala kalau ada yang sakit cepat sekali. Saya juga habis ini mau ke Cikarang, ada jemaat kami masuk rumah sakit, ya, di Cikarang, ya, karena dia tinggal di Cikarang, ya. Nah, begitu sampai ke rumah diajak di pengerja ini, ayo ke rumah jemaat mau melahirkan. Begitu masuk di rumah, udah ada di rumah, buka pintu, ayo mana tuh yang mau melahirkan? Ya, ayo ikut, oh, Om Gembala ikut, dia bawa, lewat kamar 2, dipikir di kamar, bawa ke dapur, oh mungkin di dapur kali. Begitu dapur, lewat lagi, buka pintu belakang, kaget loh. Yang mau didoakan di mana orangnya ini, ya kan? Buka pintu dapur ke belakang. Rupanya di belakang ada kandang. Oh, di kandang. Bisa sampai ini Pak Pendeta yang mau melahirkan. Rupanya mau melahirkan sapi. Ya kan? Oh, aduh. Yang mau melahirkan sapi. Rupanya udah dari berapa jam, kan nak keluar anak sapinya. Ya. Aduh. Ini petani kan, dia percaya di kampung apapun panggil pendeta, ya kan? Mau tanam cabai aja, Pak Pendeta, tolong berdoakan dulu di kampung itu. Apapun panggil pendeta. Nah, mau melahirkan, panggil gembalanya juga datang. Ini gembala lagi kesal-kesal. Kalau dia bilang sapi, ya kan dia suruh, pengerja pergi berdoa. Ini enggak, ya tengah malam lagi ngantuk. Dia, ya kan? Dia langsung berdoa. Sini kita berdoa. Sapi, kalau mau lahir. Kalau enggak usah. Ya kan? Udah habis dia berdoa dia pulang. Belum sampai di rumah, itu yang punya sapi datang. Pak Pendeta, puji Tuhan sudah lahir. Waduh. Ya. Padahal doanya kalau mau lahir, kalau enggak sudah enggak usah. Ya kan? Mau mati saja, ya kan? Kalau mati, lahir. Ya kan? Sebab kalau enggak melahirkan kan bisa mati. Dia belum sampai yang punya sudah berdoa panggil, Pak Pendeta. Sudah lahir itu sapi. Aduh, senang. Puji Tuhan lah. Ternyata Tuhan itu adil. Berapa bulan kemudian, sakit ini pendeta. Iya kan? Khotbah minggu, nggak bisa khotbah minggu. Ya kan? Karena sudah nggak bisa, besok saya mau gembala mau khotbah. Dia panggil nih pengerja. Sini dulu kamu. Dia di pendeta mau panggil jemaat, dia malu. Ya kan? Terpaksa dia panggil pengerja. Om, besok mau melayani. Ngana berdoakan lu, kamu berdoa dulu supaya Om bisa sehat. Oh sini Om. Ya belum pernah dia berdoa orang sakit. Maka dia berdoalah. Sapi, kalau mau hidup, kalau mau mati jo. Karena dia nggak tahu berdoa orang, dia cuma ada dia waktu gembala berdoa sapi, dia hafal rupanya. Oh kalau orang sakit sebut sapi aja, ya kan? Dia nggak tahu. Barangkali itu kan pertama sekolah Alkitab. Di sekolah kita tidak dikasih aja cara berdoa orang sakit. Ya. Mana yang sekolah Alkitab novel ya? Coba tanya. Dikasih aja enggak, dikasih aja di sekolah Alkitab. Ya kan? Jadi dia cuma lihat, kalau berdoa kalau mau hidup, kalau mau mati jo. Dia cuma berdoa begitu. Marah nih pendeta. Kurang ajar, nggak suka kita mati ya. Dia bangun, dia kejar. Udah sembuh rupanya. Ya kan? Padahal doanya kalau mau hidup, kalau mau mati ya sapi, kalau mau mati. Kalau mau sehat-sehat, kalau mau mati. Ya kan? Marah nih pendeta, dia bangun. Padahal udah 3 hari nggak bangun dari tempat tidur. Udah nggak bangun. Dia langsung bangun, dia kejar itu. Begitu dia kejar di luar, dia nggak dapat, dia sakit. Kok saya udah lari, dia bilang. Waduh, puji Tuhan udah sehat. Padahal doanya sapi. Ya kan? Udah tahu? Ini mungkin kita bisa ketawa. Tapi Tuhan tahu hati orang yang berdoa. Ya kan? Karena dia cuma tahu itu. Ya kan? Dia cuma tahu itu. Jangan nanti pulang, Bapak Ibu kalau suami atau istri sakit, istri kalau mau sakit, kalau mau mati. Ya kan? Kalau mau sembuh. Langsung ditendang, ya kan? Pergi sana kau. Saya saudara pernah alami, saudara. Ya. Ini saya sakit, ya. Ini pengalaman saya pribadi ini, ya. Di kamar kami ada 3 kamar di atas, ya. Karena saya nak mau istri saya terganggu kan, kalau saya udah berapa hari sakit kan,
suka ngigau, ya. Terus istri saya capek, saya pikir daripada saya ngigau ganggu dia. Waktu itu anak saya masih kecil ya kan, waktu itu saya masih kecil, saya bilang kamu tidur mama nih, ya saya tidur sendiri di kamar depan. Isi sama anak-anak di kamar belakang supaya nak ganggu kan suka ngigau, ya. Tengah malam saya terbangun, ya kan? Nah di rumah kami ada anak orang TC lah, ya. Dia enggak pengen tapi dia kerjalah. Tapi nanti dia mungkin sekolah mau tetap saya bilang ya. Terus saya udah nak bisa buat apa-apa, saya panggil dia. Saya mau panggil istri saya, dia udah 2 hari rawat saya, ya kan. Saya bilang sama dia, kamu antar om ke rumah sakit. Ya waktu itu dia ada sepeda motor, ya. Mau panggil tante nggak usah. Nanti kalau udah kamu siapin dulu, nanti kalau udah mau pergi baru kasih tahu tante, saya bilang. Kasih bangun, ya. Kamu siapin dulu, ya. Sebab saya udah teriak-teriak. Sudah mau seperti mati. Nah, saya udah panggil dia, udah siap-siap, sudah mau jalan, terus saya ingat, ya, sebab saya pernah kata-kata ini saya pernah ucapkan kepada teman saya waktu saya pernah di Surabaya, ya, saya pernah ucapkan. Saya ingat, kalau bawa ke rumah sakit, saya ingat rumah sakit mana yang tidak ada kamar jenazah. Udah tahu ada di rumah sakit Jakarta yang tidak ada kamar jenazah, ada nggak? Nggak ada, saudara. Mau rumah sakit paling mahal ini ada rumah sakit mahal dekat sini. Puri, Pondok Indah. Ya kan? Ini ada dekat sini ada Medika ya kan? Terus cek, ada kamar jenazah di situ. Ya, nah, saya ingat, selama rumah sakit ada kamar jenazah, nak jamin pasien yang ke situ bisa pulang, saudara. Kalau dia jamin bisa pulang, dia tidak bikin kamar jenazah, iya kan? Dia tidak bikin. Tapi selama rumah sakit ada kamar jenazah, rumah sakit sendiri pun nak jamin orang masuk rumah sakit bisa pulang. Ya, ya masih bikin kamar jenazah, ya kan? Waktu teman saya sakit, saya pernah bilang begitu ke dia. Waktu saya masih muda, udah 2 hari saya sudah capek antar dia. Gembala bilang, antar teman kamu ke rumah sakit. Lagi di atas, dia panggil lagi. Gembala bilang begini, saya praktek di orang Medan, Bapak Batubara di Surabaya. Dia panggil nama saya di Raja Wali. Ya, saya di sana. Ya. Itu Charles namanya. Udah sakit-sakit, balik ke rumah sakit. Saya datang ke dia begini. Sebab udah berapa kali bawa masih sakit. Ya miriplah pendeta tadi itu yang berdoa itu. Dia selalu gini, kamu gembala suruh mau bawa ke rumah sakit. Kamu bilang, kamu tahu rumah sakit mana yang ada kamar jenazah? Kamu mau saya bawa terus kamu langsung ke kamar jenazah? Saya bilang, enggak mau. Nah, bangun sekarang, saya bilang. Langsung bangun dia. Dia takut, saya bilang. Ke rumah sakit. Nah, saya ingat kata-kata itu waktu saya panggil dia. Saya ingat, saya pernah bilang ke teman saya ini. Nanti kalau dia bawa ke rumah sakit, saya belum pernah masuk rumah sakit. Nanti nak pulang langsung ke kamar jenazah. Enggak usah saya bilang. Berdoa saja. Betul, saudara. Begitu dia berdoa, saya langsung bangun, saudara. Sehat. Amin. Memang sakit-sakit kadang sakit, tapi untuk sampai bawa rumah sakit baru kali itu, saudara. Seperti udah merasa mau mati, ya. Sesak napas tidak bisa buat apa-apa, ya kan? Saya percaya Tuhan bukan lihat doa yang bagus. Ini yang berdoa, yang percaya itu. Kamu berdoa saya. Dia bilang mau panggil tante nggak usah. Tante udah capek, saya bilang. Kamu juga berdoa aja, saya bilang. Dan dia berdoa. Untung dia nak berdoa, dia nak lihat saya berdoa sapi, ya kan? Kalau dia berdoa ini ya. Tapi sudah luar biasa. Walaupun dia berdoa sederhana, Tuhan jawab doa dia. Doa kita bukan soal indah kata-kata kita, tapi soal bagaimana hati kita kepada Tuhan. Ya. Soal bagaimana kehidupan kita. Bagaimana kehidupan melihat keberadaan hidup kita. Itu sebabnya tetap berdoa. Ya. Tadi kita lihat 3 ayat 4. 65 ayat 4. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Perhatikan. Pelanggaran itu sama dengan dosa dalam Alkitab. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan hapus dosa kita. Amin. Kapan dia hapus? Waktu dia mati di kayu salib. Sebab tidak mungkin dia akan memberkati kita kalau dosa kita belum dihapus oleh Tuhan. Ya kan?
Nah mungkin Mazmur 65 ayat 10, 11, 12 menjadi bagian dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, di mana kita berada. Kita akan nikmati berkat kalau kita hidup dalam dosa. Itu sebabnya minta pengampunan daripada Tuhan. Ya. Tuhan tidak akan mengampuni hidup kita kalau kita tidak memohon pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya kan? Coba kita buka. 1 Yohanes 1, surat Yohanes. Ayat 9. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita minta memohon ampun. Dan satu kali berdoa, Tuhan ampuni segala dosa. Kita manusia tidak ada yang hidup benar. Kita minta pengampunan. Sebab untuk kita bisa menikmati berkat Allah, kita tidak boleh hidup dalam dosa. Ya. Kita tidak boleh hidup dalam pelanggaran-pelanggaran. Hidup dalam kebenaran firman Allah. Ya. Sebab untuk kehidupan kita, lihat kehidupan kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Lihat kehidupan kita, nama Tuhan akan ditinggikan. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan? Kalau kita masih hidup dalam dosa. Terus hidup dalam dosa. Biarlah hidup kita selalu benar di mata Tuhan. Minta belas kasih Allah dalam kehidupan kita. Minta kebaikan-kebaikan Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Dia menghapus pelanggaran. Kapan dia menghapus itu? Pada waktu dia mati di Bukit Golgota. Dia mati tersalib di Bukit Golgota. Dia sudah menghapus. Kita hanya datang aja kepada Tuhan. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita mengaku dosa kita. Kita mengaku segala pelanggaran-pelanggaran kita. Kita nggak mengaku pun Tuhan tahu. Ya, sebab di mata Tuhan tidak ada yang tidak kelihatan. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Semua Tuhan tahu. Tapi kita datang kepada Tuhan. Sudah pengakuan dari kehidupan kita. Untuk apa? Kalau kita sudah mengaku, dia sudah hapus segala pelanggaran dan dosa kita. Kita akan menikmati berkat-berkat Allah. Dia akan memahkotai tahun di mana kita berada. Dia akan memahkotai dengan berkatnya, dengan jejak yang mengeluarkan lemak. Dia akan memberkati tahun ini dalam kehidupan kita. Tidak mungkin akan memberkati kita kalau kita hidup dalam dosa, hidup dalam kesalahan, hidup dalam pelanggaran-pelanggaran. Ya. Coba kita lihat satu ayat terakhir. Tadi, Yohanes 10 ayat 10. Kita baca tadi. Ya. Yohanes 10. Ini surat Yohanes. Injil Yohanes 10 ayat 10. Nah, tadi kan kita bacakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Ini kalau kita lihat di Alkitab yang di handphone kan dia warna merah di itu ya. Merah kan? Nah, di Alkitab, kalau Alkitab bahasa Inggris itu dicetak, dia pasti warna merah. Semua perkataan Tuhan itu selalu dikasih warna merah di Alkitab. Jadi ini juga perkataan Tuhan, ini warna merah, perkataan Tuhan. Nah, luar biasa. Ayat pertama dikatakan begini, ayat 10 ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Satu paket. Untuk hidup melimpah, Tuhan katakan supaya kita jangan dicuri. Ya. Jadi hati-hati. Berkat yang Tuhan janji dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak pelihara, bisa dicuri oleh iblis. Ya. Bisa dicuri. Keselamatan yang sudah kita miliki bisa dicuri, bisa kita jadi binasa kalau kita nggak mempertahankan keselamatan itu. Memang keselamatan itu anugerah. Dia sudah hapus segala pelanggaran kita di Bukit Golgota. Tapi ada yang katakan, kerjakanlah keselamatan itu. Ya. Kenapa kita harus kerjakan? Bukan kita bekerja supaya kita tidak. Maksud kerjakan keselamatan itu, kita taat pada firman Allah. Ya. Kerjakan keselamatan itu bagaimana iman kita terus kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak dicuri, saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Berarti pencuri itu ada. Kalau kita nggak jaga, kita nggak pelihara, keselamatan itu ada. Berkat itu bisa hilang. Kalau kita hidup dalam dosa. Kalau kita hidup dalam pelanggaran. Kalau kita tidak pernah berdoa. Ya. Kalau kita nggak pernah memuji Tuhan. Kalau kita nggak bayar nasar kita, itu bisa hilang berkat yang
Mazmur 65 ayat 10, 11 dan 12. Dia tidak akan limpahkan berkat itu dalam kehidupan kita kalau kita tidak jaga itu. Ya, kita jaga. Janji. Pencuri datang sebab pasti ada, ya kan? Kalau Yesus tidak bilang pencuri, berarti ini enggak. Tapi kalau dia katakan pencuri datang hanya untuk mencuri, berarti pencuri itu kapan saja bisa datang. Iblis kapan saja bisa datang dalam kehidupan kita. Tapi kita punya Tuhan yang memelihara kita. Amin. Kita ada di gunungnya Tuhan. Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Dia ada di gunung Tuhan. Di gunung Tuhan menyediakan. Saat ini kita ada di gunung Tuhan. Bapak, soal kita sedang memuji Tuhan. Ya kan? Kita sedang berdoa. Kita sedang dengarkan firman. Ya. Kita sudah bayar komitmen kita kepada Tuhan. Kita ada di gunung Tuhan. Dan Dia menyediakan itu semua dalam kehidupan kita. Saya percaya 2026 jemaat eklesia akan menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa. Akan menikmati berkat-berkat Allah. So, janji Allah menjadi bagian saya dan saudara. Janji, sebab saya alami janji berkat Allah. Saya nikmati. Sampai saat ini karena saya nikmati berkat daripada Tuhan. Berkat yang luar biasa. Yang daripada Tuhan. Percaya janji Allah diberikan dalam kehidupan kita. Ya. Terus setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari